Bacaan ayat bacaan bantu. Shalom. Selamat pagi. Kelihatan saya? Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masuk bulan ibadah. Nah, saudara sekalian, bersyukur kalau saya masih punya kesempatan untuk menyampaikan firman. Adalah anugerah Tuhan. Saya berterima kasih banyak jemaat yang mendukung saya pada pagi ini. Kira-kira bisa enggak nyampaikan firman? Nah, saudara, saya berdoa kalau Tuhan kasih kesempatan selagi masih kuat, saya mau melayani Tuhan. Amin. Saudara sekalian yang masih muda, layani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu terlewat, mau melayani tidak ada kesempatan. Nah, saudara, mari kita melihat Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 12. Nah, saudara, untuk menghemat waktu, baca ayat 8 sampai ayat 12. Ya, silakan pengisi Lester. Tolong saya baca ayat 8 sampai ayat 12. Markus 2 ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur Engkau beri kesempatan pagi ini. Bersyukur Tuhan masih mau pakai anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, di sini sana, tapi Tuhan masih mau beri kesempatan. Tolonglah pagi ini, anak-Mu mau memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kuatkan dan ampuni kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kitab Injil ada berapa? Kok diam kabeh? Ada berapa? 4. Kok cuma 4? Kok enggak 5? Kok bukan 3? Kok bukan 2? Bagi apa? Ajaran kuasa nyopo ae.
Nah, saudara sekalian, kok 4 Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya mau tanya, kenapa kok Matius dulu, baru Markus, baru Lukas, baru Yohanes? Kenapa kok tidak dibalik? Kalau dibalik bagaimana? Saudara jadi orang Kristen berapa tahun? Baca Alkitab berapa banyak? Saudara pernah pikir enggak? Kok bisa begitu? Apa sebabnya? Ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pagi ini, saudara dengar firman. Catat baik-baik. Jangan lupa. Ini adalah sangat penting. Alkitab luar biasa sekali. Saudara sekalian, sepanjang hidup saya sudah 60 kali lebih baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa sekali. Tiap kali saudara dengar firman, catat baik-baik. Karena itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, yang belum pernah berubah sampai selama-lamanya. Segala sesuatu bisa berubah. Firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kita bersyukur kalau kita kenal dengan Tuhan yang kekal, tidak berubah sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kembali lagi. Injil Matius adalah Injil yang pertama. Injil Matius itu simbolnya adalah singa. Ingat ya, singa adalah raja hutan. Yesus datang ke dalam dunia. Yang pertama sebagai raja. Oleh sebab itu, di dalam Injil Matius, pasal yang pertama, itu dikatakan silsilah Yesus Kristus. Yesus sebagai anak Daud, keturunan Abraham, 大卫的子孙，亚伯拉罕的后裔. Saudara, ini sangat luar biasa. Kita buka Injil Matius, pasal yang pertama. Itu silsilah Yesus sebagai raja. Raja orang Yahudi. Sebab itu pasal 2 itu menjelaskan, nah sebenarnya kita merayakan Natal, di mana dikatakan orang Majus dari benua timur datang ke Yerusalem mencari raja orang Yahudi yang lahir. Itu tidak dicatat di dalam Injil yang lain.
Di Markus tidak ketemu orang Majus. Di dalam Lukas nggak ketemu. Di dalam Yohanes nggak ada. Cuma dicatat di dalam Injil Matius. Nah, saudara sekalian, Injil Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi sangat berpegang kepada Taurat. Kitab Taurat mengatakan orang sakit kusta adalah kutukan Tuhan. Penyakit kusta adalah lambang dosa. Maka itu di dalam kitab Injil Matius, mukjizat yang pertama dicatat di dalam Matius pasal 8. Nanti pulang lihat ya. Di mana Tuhan mentahirkan, menyucikan orang yang sakit kusta. Ini adalah lambang Yesus datang menyucikan dosa kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, Injil Matius adalah Injil di mana dijelaskan Yesus datang menyucikan kita dari dosa kita. Bersyukurlah kita sebagai manusia yang berdosa. Datang juru selamat untuk menyelamatkan bangsanya dari segala dosanya. Ini tercatat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Nah, puji syukur kepada Tuhan. Karena Yesus datang adalah untuk kita sekalian, manusia yang berdosa. Saudara, di dalam kitab Injil Matius, kalau saya ceritakan lagi, sangat panjang. Waktu sangat terbatas. Injil Matius diakhiri dengan satu kisah. Yesus disalib, mati, dan bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus dicatat jelas di dalam Injil Matius pasal yang terakhir. Mari kita sekarang kembali. Injil yang kedua adalah Injil apa? Yang pertama Matius, yang kedua apa? Markus. Injil Markus tidak dicatat silsilah Yesus. Karena Injil Markus digambarkan simbolnya adalah lembu. Lembu adalah melayani. Lembu adalah pekerja. Orang Tionghoa bilang sebagai orang tua adalah co niu co ma, melayani. Maka di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk
dilayani, tapi untuk melayani, menyerahkan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. 人自来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且舍命做渡人的主家. Itu saudara pulang baca. Injil Markus enggak pernah catat tentang silsilah. Karena Yesus digambarkan sebagai seorang hamba yang melayani kita. Saudara sekalian, sebagai seorang hamba nggak perlu silsilah. Saudara nggak pernah panggil pembantu, ditanyai, hei kamu silsilahnya siapa? Siapa orang tuamu? Kamu ini asal dari mana? Nggak pernah. Pembantu, hamba, punya KTP sudah untung. Betul enggak saudara? Inilah sebabnya Injil Markus menggambarkan Yesus datang untuk melayani kita. Siapakah kita ini? Apa kelebihan kita? Yesus mau datang melayani kita. Maka itu sambil kita mengucap syukur, kita katakan, Tuhan bersyukur. Hamba yang penuh dengan kelemahan, hamba yang tidak ada apa-apanya ini, namun Yesus mau datang untuk melayani kita. Kita gampang doa untuk perintah Tuhan begini-begini. Kita lupa siapa sebenarnya kita. Di dalam Injil Markus pasal yang terakhir, kalau tadi Matius menggambarkan Yesus bangkit dari kematian, maka Injil Markus menceritakan Yesus bangkit dan dia naik ke surga. Luar biasa sekali. Karena kenaikan Tuhan dicatat di dalam Injil Markus. Catat baik-baik ya. Sekarang kita ke Injil Lukas. Injil Lukas menggambarkan Yesus adalah manusia sejati. Dia bukan saja Allah sejati, dia adalah manusia yang sejati. Di dalam Injil Markus, di dalam Injil Lukas, kita nggak ketemu akan silsilah raja, tidak ada. Nggak ada orang Majus. Injil Lukas mencatat dengan jelas sekali. Gembala di padang Efratia mendengar pujian malaikat. Yesus lahir di kandang yang hina. Yesus lahir di kandang sebagai manusia. 因为客店里没有空房, karena nggak ada tempat, jadi harus lahir
dipalungkan. Sesuatu yang sangat hina. Dia lahir sebagai manusia. Lah kita berapa waktu lagi merayakan Natal. Ingat ceritanya. Setelah Yesus lahir, pada hari yang ke-8, dibawa ke Bait Allah, disunat. Kemudian sampai umur 12 tahun, Yesus sama-sama orang tuanya ikut ke Bait Suci. Saudara, ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas. Umur 12 tahun. Kemudian saudara sekalian, tidak dicatat lagi kisah akan Yesus. Yesus baru melayani umur 30 tahun. Ini dicatat di dalam Lukas pasal yang ketiga. Yesus dicatat silsilahnya bukan sebagai raja, tetapi sebagai manusia sejati sampai ke Adam, sampai ke Tuhan sendiri. Saudara, luar biasa sekali. Pernahkah saudara pikirkan akan hal ini? Di dalam Injil Markus, sampai Markus pasal yang terakhir, tidak saja dicatat Yesus bangkit, Yesus naik, tapi yang lebih penting, Roh Kudus turun di dalam Injil Lukas pasal yang terakhir. Saudara mungkin belum pernah dengar ceritanya. Sampai kepada Yohanes. Injil Yohanes nggak ada silsilah. Karena Yohanes menggambarkan Yesus lahir sebagai Allah yang sejati. Allah tidak punya silsilah. Sebab itu di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mula pertama adalah firman, Tai Chu Yu Tao. Saudara sekalian, luar biasa. Ini tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam Alkitab Inggris. Cuma Alkitab Mandarin yang menjelaskan Tai Chu Yu Tao. Tai Chu itu soal paling awal. Kalau di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu dikatakan Jeju Sangti Chuang Cao, pada awal mulanya, in the beginning. Saudara sekalian, Yesus sebagai Allah yang sejati itu dicatat di dalam Injil, Yohanes. Yohanes 1 ayat 14. Tao Chen Rosen.
itu firman menjadi manusia. Saya jelaskan ini panjang lebar. Waktunya tidak sempat. Saudara belajar sendiri. Khususnya guru sekolah minggu. Baik-baik belajar. Hanya di dalam Injil Yohanes yang menjelaskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yohanes 3 ayat 16.上帝爱世人，神只将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。Saudara sekalian, ini Yohanes 3 ayat 16 adalah the Bible of the Bible. Alkitabnya Alkitab. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Supaya barang siapa percaya akan dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes sampai pasal yang terakhir itu dicatat Yesus mau datang kembali. Ini nggak dicatat di dalam Injil yang lain. Sebab itu 4 kitab Injil sangat lengkap sekali. Di mana ada kebangkitan, naik ke surga, Roh Kudus turun, dan Yesus datang kembali. Bersyukurlah kita punya Alkitab yang lengkap. Apakah saudara pernah memikirkan akan hal ini? Saudara sekalian, mari kita kembali lagi kepada ayat firman yang kita baca tadi. Orang lumpuh dibawa ke hadapan Yesus. Yesus berkata, dosamu diampuni. Orang Farisi bilang, ini apa ini? Siapa yang bisa mengampuni dosa? Ternyata ini adalah satu kebenaran yang luar biasa. Di dalam Alkitab ada 2 macam anugerah dari Tuhan. Yang pertama, anugerah yang bersifat umum, di mana manusia beroleh anugerah Tuhan. Di dalam penciptaan, Tuhan menyediakan matahari, air, udara untuk menghidupi kita semua. Kita bisa hidup sampai hari ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Saudara bisa makan, bisa tidur, bisa menikmati semua, adalah anugerah Tuhan yang bersifat umum, di mana kita
sebagai ciptaan Allah. Kita tiap hari menikmati, enggak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kita anggap semua itu biasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menyediakan itu untuk kita. Kita sakit bisa sembuh, itu anugerah yang bersifat umum. Bahasa Inggris bilang common grace. Yang kedua adalah anugerah yang bersifat khusus, spesial. Kalau anugerah umum, kita sebagai ciptaan, Tuhan sebagai pencipta. Sebagai pencipta punya tanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita. Tapi ini sementara. Kita sakit bisa sembuh, tapi bisa sakit lagi. Alkitab mencatat Lazarus mati dibangkitkan, tapi bisa mati lagi. Itu anugerah umum. Tapi ada satu anugerah lagi yang kita semua sering lupakan. Anugerah yang bersifat khusus, spesial. Itu disebut saving grace atau anugerah keselamatan. Saudara tahu di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang kelima, sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka itu hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan sebagai juru selamat dan manusia yang berdosa, sebagai bapa dan anak. Dunia banyak agama, cuma satu agama yang menyebut Allah sebagai Bapa. Betul? Enggak ada agama lain yang menyebut Allah sebagai Bapa. Orang Tionghoa menyebut Sen, Allah sebagai Kung, Semakung. Orang Jawa menyebut Allah sebagai Mbah. Tapi kita menyebut Allah sebagai Bapa. Saudara sekalian, sebab itu tiap minggu kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Kemudian mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah. Koma. Terusnya apa? Bapa yang Maha Kuasa.
Ternyata Allah ini adalah Bapakku. Selanjutnya dikatakan pencipta langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Bapakku ini loh yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu Alkitab dengan jelas mengatakan kita diselamatkan dahulu. Kita menjadi anak-anak Tuhan dulu. Baru kita menikmati segenap alam semesta. Anugerah yang bersifat umum sementara. Setelah kita meninggalkan dunia, kita nggak perlu lagi anugerah yang bersifat umum. Tapi anugerah yang khusus, keselamatan di dalam Kristus Yesus adalah kekal sampai selama-lamanya. Maka ayat Markus pasal 2, Yesus tanya, mana lebih gampang? Diampuni dosa atau angkat tempat tidur? Angkat tempat tidurmu bisa sakit lagi. Diampuni dosa adalah kekal sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita sudah ditebus, diselamatkan Yesus melalui kayu salib yang kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu kasihlah Tuhan, cintalah kepada Tuhan. Tiap kali kita datang di hadapan Tuhan, kita bersyukur karena kita sungguh menjadi anak-anak Allah. Saudara sekalian, saya di dalam usia lanjut, dulu tidak merasakan. Dulu saya pelayanan puluhan tahun, jadi gembala sidang, jadi pendeta. Tiap minggu pelayan seperti biasa. Tapi sekarang ketika dalam keadaan lemah, saya baru menyadari rumah Tuhan sangat luar biasa. Tiap minggu, tiap Sabtu, saya doa Tuhan kasih kesempatan saya bisa berbakti di hadapan Tuhan. Maka itu tidak heran Daud mengatakan,我一生一世住在耶和华的殿中，直到永远。Daud mengatakan, sepanjang umurku, aku mau tinggal di dalam bait Allah sampai selama-lamanya. Saudara, kalau masih sempat berbakti, kalau masih sempat melayani, pakailah waktu ini untuk sebaik-baiknya. Selagi ada kesempatan, selagi Tuhan masih buka jalan, layani Tuhan, kasih Tuhan, muliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta, lebih sungguh-sungguh. Semasa Tuhan masih beri kesempatan. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita tenang sebelum mengakhiri doa kita. Kita tenang sebentar untuk dengar. Ya Tuhan, Kau telah bersabda, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami untuk makin mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Karena anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, sehingga kami hari ini boleh disebut anak-anak Tuhan. Kami yang dahulu jauh tinggal dalam kegelapan, tetapi anugerah-Mu menjangkau kami, mengasihi kami ya Tuhan. Engkau bukan hanya setia kepada ciptaan-Mu, karya-Mu, Engkau memelihara kami, tetapi lebih dari itu ya Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan, kami boleh merasakan saving grace itu. Dan kiranya di tengah hati kami, kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, lakukan ya Tuhan, kami tidak lupa akan karya keselamatan yang Kau kerjakan, sehingga kami boleh memakai kehidupan ini dengan sebaik-baik mungkin, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bahkan menjadi sebuah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kiranya setiap waktu yang kami miliki, kekuatan yang kami miliki, yang Tuhan beri, kami boleh pakai untuk melayani Engkau, memuliakan Engkau. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar ini, siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Kami manusia yang hina, yang berdosa, tetapi anugerah-Mu limpah atas kami, melampaui kesalahan dan dosa kami. Karena itu Tuhan, ingatkan kami senantiasa akan anugerah-Mu yang besar itu, dan pakai hidup kami untuk jadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Daniel Jonathan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan sepanjang hidup yang Tuhan boleh beri, boleh melayani, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur, menyerahkan setiap kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.